Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali menuntut ilmu, terlebih khususnya ilmu agama. Kita berharap ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat kita di dalam mempelajari ilmu ini, sehingga semoga apa yang kita pelajari diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan manfaat di dalam dunia dan di akhirat. Amin. Nah, kaifa halukum ya syabab? Khair. Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya, Ustaz mohon maaf ya, minggu kemarin Ustaz nggak bisa hadir karena sakit. Insya Allah hari ini kita masih membahas apa yang antum ringkas kemarin. Ya. Jadi, yang antum ringkas kemarin tentang hadis yang kedua. Nah, sebelum kita mulai, Ustaz harap antum berdoa, semoga apa yang antum pelajari ini dimudahkan, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nah, sudah siap semuanya? Dibuka bukunya. Nah, bab yang kedua, halaman 43. Nah, halaman 43, bab yang kedua. Judulnya, pandanglah orang yang di bawahmu dalam masalah dunia. Nah, baik. Tulis. Poin yang pertama, uktubu an-nuqtah al-ula. Perintah untuk memandang perintah untuk memandang ke bawah atau melihat ke bawah dalam urusan dunia. Poin yang pertama, perintah untuk memandang ke bawah dalam urusan dunia. Nah, dilihat bukunya. Nah, sambil dibaca, Ustaz bacakan hadisnya ya. Antum juga pelan-pelan dibaca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, dilihat bukunya. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Unzuru, apa artinya unzuru? Unzur, lihatlah, pandanglah kepada apa? Ila man huwa asfala minkum. Dilihat bukunya. Kepada orang yang berada di bawah kalian. Di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan janganlah kalian melihat orang yang berada di atas kalian dalam segi kedudukan ya, atau hal yang lainnya. Fahuwa ajdar. Maka sesungguhnya hal ini akan menjadikan kalian alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Menjadikan kalian tidak merendahkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Nah, jadi
Dalilnya sudah kita baca tadi ya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita dalam urusan dunia untuk melihat kepada orang yang di bawah kita. Maksudnya nikmatnya itu lebih sedikit. Ya, maka kata Rasulullah, tujuannya apa? Tujuan ketika kita disuruh untuk memandang ke bawah dalam urusan dunia. Maka di sini dijelaskan oleh Rasulullah, fahuwa ajdar alla tazdaru ni'matullahi alaikum. Agar kita senantiasa tidak memandang rendah apa yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bersyukur. Agar kita bersyukur, senantiasa bersyukur. Agar kita senantiasa bersyukur, tulis. Nah, ditulis ya. Siapkan buku catatannya, ditulis. Agar kita senantiasa bersyukur dan tidak merendahkan apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, ditulis. Tujuan perintah untuk memandang ke bawah adalah agar kita senantiasa bersyukur dan tidak merendahkan apa-apa yang Allah berikan. Nah, sudah ditulis. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk memandang orang yang berada di bawah dengan tujuan apa? Supaya orang tadi melihat bahwasanya apa yang dia miliki itu ya merupakan sebuah nikmat, sehingga dia sadar bahwasanya apa yang dia miliki itu sebuah nikmatnya. Ketika seseorang bisa berjalan ya, kemudian dia melihat orang yang susah untuk berjalan, maka dia pasti akan bersyukur dan merasa cukup atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada orang yang melihat tadi. Sehingga, dan kata Rasulullah, janganlah kalian memandang kepada orang yang berada di atas kalian. Misalkan kita tadi cuman bisa jalan ya, dan kita misalkan tidak mempunyai kendaraan yang bisa dipakai. Maka kita, kata Rasulullah, jangan melihat orang yang mempunyai kendaraan, akan tetapi lihat orang yang susah dalam berjalan, sehingga kita bersyukur atas nikmat kaki yang Allah berikan kepada kita. Senantiasa bersyukur. Dan dijelaskan ya di dalam sebuah hadis, di dalam sebuah ayat, bahwasanya orang yang bersyukur itu ada banyak atau sedikit? Nah, sedikit. Ya, orang yang bersyukur, orang yang bisa bersyukur itu sedikit. Wa qalilun min ibadiya asyakur. Dan sedikit dari hamba Allah yang bersyukur. Sehingga Rasulullah, supaya umatnya ya, bisa mensyukuri apa yang Allah berikan kepada dia, maka diperintahkanlah untuk melihat orang yang keadaannya ya, lebih kurang, ya, maksudnya di bawah itu ketika kita mempunyai sesuatu ya, dan kita misalkan merasa kurang ya, maka ada orang yang lebih kurang dari apa yang kita punyai. Misalkan tadi ya, kita masih bisa melihat, maka ada orang yang tidak bisa melihat, maka lihatlah orang yang tidak bisa melihat tadi, sehingga kita bersyukur atas apa yang kita punyai. Sehingga ini tujuan dari perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memandang orang yang di bawah kalian. Maksudnya nikmatnya itu tidak sebanyak yang kalian punyai.
Nah, tulis di bawahnya tujuan senantiasa bersyukur merupakan sikap yang dari memilikinya. Jadi sifat senantiasa bersyukur merupakan sikap yang hanya sedikit dari hamba Allah yang memilikinya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya umatnya menjadi umat yang pandai untuk bersyukur, maka diperintahkanlah mereka untuk memandang yang di bawah, sehingga dia merasa cukup atau qanaah, merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepada dia. Nah, dilihat di halaman 44. Nah, ayat wa qalilun min ibadiya asyakur, dan sedikit dari hambaku, kata Allah, yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiya asyakur, dan sedikit dari hambaku yang bersyukur. Asyakur yaitu pandai bersyukur, ya. Jadi bukan hanya bersyukur, akan tetapi senantiasa bersyukur, ya. Jadi bersyukur terus atas apa yang Allah berikan, ya. Mau itu nikmat yang banyak, dia bersyukur, ataupun nikmat yang sedikit, dia tetap bersyukur. Ini dari pengertian dari asyakur, ya. Senantiasa bersyukur, apapun yang dia miliki, dia bersyukur, ya. Karena itu merupakan nikmat yang Allah berikan. Dan ketika seorang tadi melihat kepada orang yang berada di bawahnya, maka dia pasti akan merasa cukup atas apa yang dia miliki, sehingga dia tidak menginginkan yang lebih. Nanti dijelaskan bahwasanya yang namanya dunia, keinginan dunia itu tidak ada habisnya. Ketika seseorang berjalan, ya, berharap mempunyai mobil. Ketika dia mempunyai mobil, dia berharap yang lebih besar. Dia berharap mempunyai misalkan kapal, kemudian pesawat, dan tidak ada habisnya keinginan terhadap dunia. Nanti ada hadisnya. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dilihat di halaman 44, ni'matani maghbunun fihima. Ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nasi. As-sihhatu wal faragh. Jadi Rasulullah di sini menjelaskan bahwasanya yang namanya kenikmatan itu tidak hanya berupa harta atau kedudukan. Jadi kata Rasulullah, nikmat yang sering manusia itu lalai, ya, sering manusia itu menganggap bahwasanya itu bukan nikmat. Ada dua, apa? As-sihhatu wal faragh. As-sihhatu wal faragh. Dua nikmat. Ini ya, tulis ya. Dua nikmat yang manusia sering lupa. Sering lupa bahwasanya dua hal tadi adalah merupakan nikmat. Yaitu apa? As-sihhatu, apa artinya as-sihhatu? Kesehatan. Yang kedua al-faragh, kesehatan dan
waktu luang. Kesehatan dan waktu luang. Nah, bisa dilihat di buku halaman 44 ya. Ya. Ni'matani, ada dua nikmat, maghbunun, yang banyak orang tertipu di dalamnya. Maghbunun fihima katsirum minan nas. Yang orang banyak tertipu di dalamnya. Ya, dia lupa bahwasanya dua hal ini merupakan sebuah nikmat. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang. Ya, jadi banyak orang yang lupa bahwasanya dua hal ini juga merupakan sebuah nikmat. Ya. Ketika seseorang tidak mempunyai apa-apa, kemudian ya, dia melihat ke atas, orang yang banyak memiliki dunia, maka dia akan lebih kurang bersyukur karena dia lupa bahwasanya apa yang dia miliki dari kesehatan dan waktu luang itu juga merupakan sebuah nikmat. Bahwa padahal ya belum tentu orang yang banyak mempunyai dunia, orang yang kaya misalkan, itu mempunyai kesehatan. Banyak orang yang kaya, tapi dia sakit, sehingga dia tidak bisa menikmati apa yang dia punya. Kemudian dia juga banyak orang yang kaya atau mempunyai kedudukan, tapi waktu luangnya sedikit, sehingga dia tidak bisa menikmati apa yang dia miliki. Dari keluarga, ya, dia kurang bisa bercengkrama karena apa? Dia sibuk, ya, waktu luang. Jadi waktu luang juga merupakan sebuah nikmat, maka pergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk sesuatu yang baik yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, dan syukuri apa yang kita miliki dari kesehatan dan waktu luang tadi. Nah, makanya Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk melihat ke bawah, karena kita apapun yang kita miliki ya, walaupun sedikit, pasti ada orang yang keadaannya itu lebih kurang dari kita. Makanya ketika kita melihat ke bawah, maka insya Allah kita akan lebih bisa mensyukuri apa yang kita miliki. Nah, kemudian garis selanjutnya dari poin yang pertama, kalau misalkan antum mau tulis, ini garis pertama, 2, 3, 4 ya, dari poin pertama. Jadi yang keempat, yang seperti yang Ustaz jelaskan tadi, bahwasanya keinginan atau di atasnya kasih pertanyaan, kenapa Rasulullah memerintahkan kita untuk memandang ke bawah? Karena apa? Keinginan terhadap dunia itu tidak ada habisnya. Kenapa diperintahkan untuk memandang ke bawah? Karena ketika seseorang itu memandang ke atas, itu tidak ada habisnya yang namanya dunia. Ya, tidak ada habisnya. Dalilnya apa? Dilihat halaman 45 yang paling bawah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyani min malin." Ya, lanjutkan. Nah, dilihat bukunya nanti. Lau kana libni Adam, bahwasanya jikasanya anak Adam itu mempunyai 2 lembah harta. Dilihat hadisnya, seandainya anak Adam memiliki 2 lembah harta, maka dia akan mencari lembah yang ketiga, labdagha salisan, maka dia menginginkan lembah yang ketiga. Maksudnya apa? Seseorang itu tidak akan pernah puas ketika dia melihat ke atas ya. Maksudnya dunia itu tidak ada habisnya ya. Kalau ingin dikejar dunia itu tidak ada habisnya. Nah, makanya Rasulullah memerintahkan untuk memandang ke bawah sehingga kita merasa qanaah, yaitu sifat merasa cukup, dan dengan sifat merasa cukup tadi menimbulkan yang namanya syukur.
Nah, maka kata Rasulullah, wala yamla'u jawfa bni Adam illa turab, dan tidak akan berhenti, ya, tidak akan memenuhi mulut seorang hamba. Maksudnya seseorang itu tidak akan pernah puas sampai apa? Kecuali kalau pasir sudah masuk ke dalam mulutnya. Maksudnya apa? Dia dikuburkan. Sampai dia meninggal itu tidak akan pernah puas seseorang. Ya, jadi sampai tanah itu menutupi mulutnya, maka ketika itulah keinginan terhadap dunia itu habis karena dia sudah meninggal. Maka hadis ini menjelaskan bahwasanya yang namanya dunia itu tidak ada habisnya. Maka silahkan di dalam Al-Quran apa? Silahkan antum memiliki dunia, akan tetapi secukupnya saja. Ya. Silahkan memiliki bagian. Ya. Bagian dari dunia ambil yang mana di sana cukup untuk antum hidup, kemudian tenang di dalam beribadah. Maka dunia ini adalah tempat untuk apa? Membantu kita sehingga memudahkan kita untuk jalan ke akhirat, yaitu tujuannya apa? Surga. Maka jangan pernah tertipu dengan yang namanya dunia ini, yaitu hal yang tidak akan pernah habis, kata Rasulullah. Hal yang tidak akan pernah habis. Dan dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya dunia itu menipu. Innama mata'ud dunya, sesungguhnya kenikmatan dunia itu menipu. Ya. Banyak orang yang menganggap bahwasanya dunia itu tujuan, kan, tetapi padahal tidak, ya. Nah, tadi dijelaskan bahwasanya seandainya anak Adam memiliki dua lembah, ya. Nah, di sini disebutkan dua, ya. Dan yang namanya dua ini sudah banyak, ya. Kalau satu itu sudah cukup dan dua ini banyak, ya, berarti banyak. Maksudnya ketika seorang anak Adam itu, seorang manusia itu mempunyai sesuatu yang sudah banyak, ya, maka dia pasti akan menginginkan hal yang lebih. Ya. Di sini dijelaskan bahwasanya dia sudah punya dua lembah harta. Ya. Seandainya dia melihat kepada orang yang hanya punya satu lembah, maka dia pasti akan bersyukur karena dua itu sudah banyak. Ya. Walaupun juga dia punya satu lembah harta, ketika dia melihat orang yang tidak mempunyai apa-apa, maka dia akan bersyukur juga, ya, ke atas apa yang dia miliki. Makanya Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk apa? Senantiasa melihat ke bawah dalam urusan dunia. Ingat, ya, ini dalam urusan dunia. Nah, poin yang kedua, adapun dalam urusan akhirat, maka apa? Kita diperintahkan untuk berlomba-lomba. Nah, tulis poin yang kedua, perintah untuk melihat ke atas dalam urusan akhirat. Tulis poin yang kedua. Poin yang kedua, perintah untuk melihat ke atas dalam urusan akhirat. Nah, perintah untuk melihat ke atas dalam urusan akhirat. Nah, tujuannya apa? Kalau tadi dalam urusan dunia kita diperintahkan untuk melihat ke bawah dengan tujuan apa? Kita bersyukur. Nah, adapun untuk urusan akhirat kita diperintahkan untuk melihat ke atas. Tujuannya apa? Supaya
Nah, supaya tidak cepat merasa puas dengan amal yang dikerjakan. Dan tidak merasa ujub. Dan tidak merasa sombong dengan amal yang dilakukan. Nah, jadi udah ditulis ya semuanya? Nah, tulis dulu. Nah, jadi tujuan dari kita diperintahkan untuk melihat ke atas dalam urusan akhirat, nanti insya Allah ada dalilnya ya. Supaya apa? Supaya seseorang itu tidak cepat merasa puas dengan amal yang dia lakukan. Kalau misalkan ya seseorang yang beribadah, misalkan sholat, dia melihat ke bawah, maka perkataan dia akan pasti dia merasa puas dengan amalan yang dilakukannya, sehingga dia tidak berusaha untuk meningkatkan amal yang dia lakukan. Misalkan seorang sholat, kemudian dia berkata, alhamdulillah saya sholat, daripada orang yang tidak sholat. Maka dia hanya merasa puas dengan amal yang dilakukannya, karena dia melihat orang yang tidak sholat. Nah, kalau misalkan dia melihat ke atas, ya, orang yang misalkan sholatnya banyak, sholat wajib, sholat sunat, kemudian ditambah dengan amal-amal yang lainnya, maka dia akan merasa bersemangat, ya, sehingga dia berusaha untuk menambah apa yang dia bisa dari amal-amal saleh, tidak merasa puas dengan amal yang dilakukannya, sehingga dia akan menambah amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan dia tidak merasa ujub, ya, karena ada orang yang lebih saleh, lebih banyak amal yang dilakukan, sehingga dia tidak merasa ujub atau sombong dengan amalan yang dilakukannya. Kemudian dalilnya dilihat di halaman 44. Kita diperintahkan untuk meminta jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Setiap salat kita meminta kepada Allah untuk diberikan jalan yang lurus. Apa jalan yang lurusnya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan lurus itu jalan yang seperti apa? Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Ya. Di dalam Al-Qur'an, ya, disebutkan di dalamnya doa agar seorang hamba itu meminta jalan yang lurus, jalan yang diberikan, jalan orang-orang yang diberikan nikmat. Siapa orang-orang yang diberikan nikmat itu? Dijelaskan di dalam Al-Qur'an, dilihat bukunya, ya, halaman 46 ya, maaf, bukan 44 tadi ya. 46. Afwan, 46. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, di bawahnya paragrafnya, siapakah orang-orang yang diberi nikmat itu? Ya, mereka adalah an-nabiyyin, minan nabiyyin, was-siddiqin, wasyuhada, yaitu jalannya para nabi, ya. Kemudian apa? Dan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, wasyuhada, jalannya orang-orang yang syahid, was-shalihin, dan jalannya orang-orang yang saleh. Ya, di sini menjelaskan kepada kita bahwasanya kita diperintahkan untuk melihat, ya, kepada jalan orang-orang yang diberikan nikmat, yaitu para nabi, kemudian orang-orang yang jujur, syuhada, dan salihin, yaitu orang-orang yang saleh. Sehingga apa? Ketika kita meminta jalan lurus seperti yang mereka jalani, maka kita akan senantiasa menambah apa yang kita kerjakan dari amal ibadah.
ketika kita ingin mencontoh Rasulullah, kemudian para as-siddiqin, kemudian para syuhada dan orang-orang yang soleh terdahulu, ya, kita lihat mereka, ya, yang mana mereka kedudukannya lebih tinggi, ya, mereka kedudukannya di atas, maka ketika kita melihat mereka, kita berharap, ya, mendapatkan jalan lurus seperti yang mereka dapatkan. Ya, di sini terdapat perintah untuk melihat kepada orang-orang yang berada di atas, yaitu para nabi, kemudian orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang jujur. Maka kita berdoa di dalam setiap sholat, ya, dalam surah Fatihah, untuk meminta jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang diberikan nikmat, minan nabiyyin, para nabi, ya, kemudian orang-orang yang siddiq, wasyuhada, wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Ya, nah, sampai sini paham ya? Paham? Nah, jadi dalam urusan akhirat kita melihat kepada ke atas, ya, orang yang lebih di dalam masalah ibadah. Kemudian kita contoh mereka. Ya. Kita berusaha untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah. Kemudian juga di dalam ayat lain, lihat masih di halaman 46. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian, yaitu kenikmatan-kenikmatan surga, maksudnya apa? Akhirat. Dan untuk hal yang demikian, yaitu akhirat, maka hendaknya orang-orang berlomba-lomba. Ya, bukan sebaliknya berlomba-lomba dalam masalah dunia. Tetapi kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam masalah akhirat. Saling meningkatkan amal ibadah dalam masalah akhirat. Nah, saya tulis di sini ya dalilnya. Wa fi dzalika, nanti bisa dilihat di buku lagi ya untuk harokatnya. Falyatanafasil mutanafisun. Bisa dilihat nanti bukunya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu, di dalam hal tersebut, yaitu kenikmatan surga, yaitu akhirat, falyatanafas, maka hendaknya orang-orang yang berlomba-lomba itu berlomba-lomba. Falyatanafasil mutanafisun. Maka hendaknya mereka berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang tinggi dalam masalah akhirat. Ya. Kemudian di ayat lain juga di halaman 47 dilihat fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dan juga ada juga di dalamnya perintah untuk berlomba-lomba untuk meraih ampunan Allah. Dilihat wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah, berlomba-lombalah untuk meraih ampunan dari Tuhan kalian, wajannatin, dan bersegera juga untuk meraih apa? Surga, arduhas samawati wal ard, yang mana luasnya itu seluas langit dan bumi. Nah, jadi kita diperintahkan untuk terus, ya, tidak merasa puas. Adapun dalam masalah dunia, apa tadi? Kita berusaha untuk merasa cukup, ya, atas apa yang kita miliki, sehingga kita tidak berharap yang lebih. Adapun masalah akhirat, ya, jangan merasa puas dengan amal yang kita lakukan. Usahakan amal yang kita lakukan itu sebaik mungkin. Ya. Yang pastinya di dalamnya ada ikhlas dan mutaba'ah, yaitu ikhlas dan mengikuti perintah Rasulullah. Jangan sampai ketika kita menginginkan sebuah amal yang bagus, ya, banyak orang yang salah menganggap bahwasanya amal yang bagus itu adalah amal yang banyak atau amal yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi amal yang bagus itu adalah amal yang sesuai dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di dalamnya terdapat keikhlasan. Nah,
Tulis dalam masalah akhirat, berarti kesimpulannya dalam masalah akhirat dalam masalah akhirat hendaknya kita berusaha untuk mencapai kedudukan yang tinggi. Dalam masalah akhirat, berusaha untuk mencapai kedudukan yang tinggi. Nah, sebagaimana perintah Rasulullah, jika kalian berdoa, kata Rasulullah, maka berdoalah. Ketika kita berdoa meminta surga, maka kata Rasulullah apa? Mintalah surga yang paling tinggi. Dilihat halaman 48. Fa'idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Jika engkau meminta surga kepada Allah, maka mintalah yang paling tinggi. Surga yang paling tinggi, yaitu surga firdaus. Maka ini menunjukkan bahwasanya dalam urusan akhirat kita berusaha untuk mencapai kedudukan yang setinggi-tingginya. Ya, berusaha tentu saja ya. Tidak hanya meminta kepada Allah, akan tetapi ya, dibuktikan dengan amal. Ya. Ketika seseorang itu menginginkan sesuatu, maka harus dia buktikan dengan amal perbuatan. Jadi kesimpulannya dilihat ya di halaman sebelumnya, halaman 47. Halaman 47 dilihat paragraf kesimpulannya, paragraf sebelum terakhir ya. Jadi paragraf terakhir kemudian sebelumnya. Kesimpulannya kita diperintahkan untuk qanaah. Nah, dilihat bukunya sudah. Dilihat halaman 47 paragraf kesimpulannya, garis bawahi kalau bisa ya. Garis bawahi kesimpulannya, kita diperintahkan untuk apa? Qanaah. Apa artinya qanaah? Merasa cukup dalam masalah dunia. Nah, kalau bisa garis bawahi ya. Jadi itu tadi poin yang pertama, tujuan dari melihat ke bawah supaya kita merasa cukup dan bersyukur. Kita diperintahkan untuk qanaah dalam urusan, dalam masalah dunia. Garis bawahi. Sehingga ketika seseorang itu merasa cukup, maka dia akan bersyukur. Kemudian, dan dianjurkan untuk tidak cepat merasa puas dalam masalah akhirat. Nah, itu poin kedua tadi ya. Untuk melihat ke atas supaya tidak merasa cepat puas dengan amal yang dilakukannya. Bukan kebalikannya ya. Ketika dalam urusan akhirat dia melihat ke bawah, tentu dia akan merasa puas dengan amal yang dilakukannya, tidak ingin berusaha menambah amalan. Ketika seseorang misalkan melakukan puasa, kemudian dia melihat orang yang berada di bawah, ya, yang tidak puasa, maka dia berkata, alhamdulillah saya puasa daripada tidak puasa. Maka ini salah ya, melihat ke yang bawah. Lihatlah di yang atas, yang lebih banyak lagi amalnya, sehingga kita tidak merasa puas, tidak merasa ujub, tidak merasa sombong dengan amal yang dilakukan, sehingga berusaha untuk menambah amal perbuatan. Nah, ya, dilihat bukan sebaliknya. Di buku dijelaskan dalam masalah dunia kita melihat ke atas. Kalau sebaliknya, maka dalam urusan dunia seseorang itu ketika melihat ke atas dia tidak akan bersyukur karena dia melihat orang yang lebih banyak nikmatnya. Dan dalam masalah akhirat, kalau dia salah,
melihat ke bawah, maka dia tidak akan berusaha menambah amal yang dia lakukan karena dia merasa puas dengan amal yang dilakukannya. Ya. Seperti di paragraf selanjutnya paling bawah halaman 47 dilihat, maka sangat tercela jika seseorang dalam masalah dunia tidak pernah puas, melihat ke atas terus ya tadi ya. Sudah punya mobil, ya masih bernafsu kepada mobil yang mewah, iri dengan tetangganya, dengan teman-temannya dan seterusnya. Maka tadi dijelaskan maksudnya urusan dunia itu tidak pernah habis. Ya. Nah ini orang yang tercela tadi ya, karena dia melihat ke atas. Sementara dalam masalah agama, ia justru melihat ke bawah. Dia mengatakan, alhamdulillah saya sudah sholat. Masih banyak orang yang tidak sholat. Maka ini menyebabkan dia merasa puas dengan amal. Sehingga dia tidak menambah amal yang dilakukannya. Nah, sampai di sini insya Allah jelas ya. Kira-kira masih ada yang perlu dijelaskan atau yang diulangi penjelasannya? Kalau misalkan ada yang kurang jelas misalkan, maka silahkan ya. Kasih tahu Ustadz kalau ada yang kurang jelas penjelasannya. Insya Allah jelas ya. Nah, insya Allah materi kita 2 poin aja. Nah, jadi tadi tentang apa? Kita murojaah ya. Yang pertama tentang apa? Tentang melihat. Perintah untuk memandang bawah dalam urusan dunia. Nah, yang pertama, entas melihat ke bawah dalam urusan dunia. Nah, tujuannya apa? Nah, coba saya tanya tujuannya. Jangan dijawab dulu. Saya tanya, Oka. Nah, coba apa tujuan ketika kita diperintahkan untuk melihat ke bawah dalam urusan dunia? Apa tujuannya? Agar kita senantiasa bersyukur dan tidak merendahkan apa yang Allah berikan. Agar kita bersyukur ya, sehingga senantiasa bersyukur ya. Karena kita lihat ada orang yang nikmatnya lebih sedikit dari yang kita miliki. Nah, sehingga kita bersyukur atas apa yang kita miliki. Nah, coba yang selanjutnya, apa 2 nikmat yang orang-orang sering lupa bahwasanya hal tersebut adalah nikmat yang sangat besar? Baik, ya Ghani. Kesehatan dan waktu luang. Nah, kesehatan dan waktu luang. As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu luang. Sehingga ya, ketika seseorang mempunyai 2 nikmat ini, maka ingat bahwasanya ini merupakan sebuah nikmat. Karena belum tentu semua orang mempunyai kesehatan. Dan belum tentu juga semua orang punya waktu luang. Sehingga kita ketika mempunyai 2 hal ini, maka pergunakanlah dalam kebaikan. Ya, usahakan kita menggunakan waktu dan kesehatan dalam hal yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah. Nah, coba sebutkan dalil yang menjelaskan bahwasanya keinginan dunia itu tidak pernah habis. Jika kata Rasulullah seorang anak Adam itu mempunyai 2 lembah harta, ya, kita lihat tadi sudah dijelaskan ya, 2 lembah harta. Ini sedikit atau banyak? Banyak ya. Ya. Tidak disebutkan 1, tapi 2. Karena 2 ini sudah banyak. Ya. La betagha salisan, maka dia akan ingin hal yang ketiga. Lembah harta yang ketiga ini menunjukkan apa? Bahwasanya keinginan terhadap dunia ya, itu tidak akan pernah habis. Ya, sehingga Rasulullah memerintahkan untuk melihat ke bawah pada orang yang nikmatnya lebih sedikit, sehingga kita merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Maka kata Rasulullah, wala yamla'u jawfa bani Adam, dan tidak akan memenuhi
Ya, tidak akan, maksudnya seorang anak Adam itu tidak akan pernah merasa puas sampai apa? Sampai apa yang menutupi mulutnya? Tanah. Sampai tanah menutupi mulutnya. Maksudnya apa? Sampai dia meninggal dan dikuburkan. Nah, kemudian poin yang kedua. Apa poin yang kedua? Naam. Ridho. Poin yang kedua. Coba sebutkan poin yang kedua. Perintah untuk melihat ke atas dalam urusan akhirat. Nah, perintah untuk melihat ke atas dalam urusan akhiratnya. Kalau tadi urusan dunia kita diperintahkan untuk melihat ke bawah, sehingga tujuannya apa tadi? Bersyukur dan merasa cukup. Adapun urusan akhirat, kita diperintahkan untuk melihat ke atas. Tujuannya apa? Nah, Taib. Nah, Zaidan. Tujuan dari diperintahkannya untuk melihat ke atas dalam urusan akhirat. Supaya tidak cepat merasa puas dengan amal yang dikerjakan dan tidak merasa ujub. Nah, mumtaz. Supaya tidak merasa puas dengan amal yang dilakukan. Ketika seseorang itu dalam urusan akhirat, masalah ibadah misalkan, melihat kepada orang yang lebih banyak ibadahnya, maka dia merasa bahwasanya amal ibadahnya ini masih kurang. Ya, sehingga dia tidak puas, tidak berhenti di situ saja mengerjakan amal ibadah. Ya, jadi dia ingin mengerjakan amal yang lebih banyak lagi. Nah, tentu saja lebih banyak ini ya diiringi dengan adanya perintah dari Rasulullah. Ya, bukan hanya karena dia bersemangat, maka dia mengerjakan sebuah amalan yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Ya, misalkan sholat 4 rakaat, ya, merasa kurang. Kemudian tambah lagi jadi 6 harakat. Maka ini sesuatu yang salah. Ya. Jadi semangat untuk mengerjakan ibadah yang lebih itu harus diiringi dengan perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu saja perintah dari Rasulullah ini merupakan wahyu dan perintah dari Allah. Nah. Kemudian coba dalil yang menyebutkan bahwasanya kita diperintahkan untuk melihat ke atas dalam urusan akhirat. Nah, ajib ya, Rafif. Nah, dalilnya Kasat. Nah. Surah Al-Mutaffifin ayat 26. Nah, baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Nah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan di dalam masalah itu, wa fi di dalam zalika itu, di dalam itu. Maksudnya apa? Di dalam urusan itu, yaitu urusan akhirat. Di dalam urusan akhirat, dalam urusan masalah kenikmatan-kenikmatan surga, ya di sini menjelaskan sebelumnya itu tentang kenikmatan surga. Wa fi dzalika, dan dalam masalah itu yaitu akhirat, falyatanafas, maka hendaknya orang-orang itu berlomba-lomba, ya, saling memperbanyak amal ibadah yang bisa menghantarkan dia kepada keridhaan Allah. Kemudian juga dijelaskan tadi kita diperintahkan untuk meminta jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Berikanlah ya Allah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa itu? Dijelaskan di dalam ayat lain, tafsir dari orang-orang yang mendapatkan nikmat yaitu adalah an-nabiyyin, minan nabiyyin, was-siddiqin, wasyuhada, was-salihin, yaitu para nabi, kemudian orang-orang yang jujur, syuhada, dan orang-orang soleh. Sehingga di sini ya kita diperintahkan untuk melihat orang-orang yang soleh, ya, dan kita diperintahkan untuk meminta jalan yang lurus seperti jalan yang mereka lalui, ya, yaitu orang-orang yang soleh. Bagaimana jalan-jalan yang lurus yang mereka lalui? Yaitu amal-amal yang mereka lakukan, tentu saja amal yang
yang diridhai Allah, maka hendaknya kita merasa kurang dari amal yang kita kerjakan, sehingga kita akan mencontoh para nabi, kemudian orang-orang yang jujur, syuhada, dan orang-orang yang soleh dalam masalah agama dan akhirat. Sehingga ketika kita mencontoh mereka, maka kita akan berusaha untuk melaksanakan ibadah itu semaksimal mungkin, sebagus dan sebanyak mungkin. Tetapi perlu diingat bahwasanya ibadah yang paling bagus adalah ibadah yang terus menerus walaupun sedikit. Walaupun sedikit, akan tetapi dia kerjakan terus menerus, maka itu adalah sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi tujuan dari perintah untuk melihat ke atas dalam masalah akhirat supaya kita tidak merasa puas dan tidak merasa ujub atau sombong dengan amal yang dimiliki, karena masih ada orang yang lebih dari kita dalam masalah akhirat. Nah, jadi kesimpulannya kita hendaknya mempunyai dua sikap. Apa dua sikapnya? Dua sikap dalam masalah dunia dan akhirat. Dalam masalah dunia, sikap yang harus kita tanamkan adalah apa? Qanaah atau merasa cukup. Sikap yang harus kita miliki dalam masalah dunia yaitu merasa cukup sehingga kita bersyukur, yaitu qanaah dan syukur. Kemudian sikap selanjutnya ketika dalam masalah akhirat yaitu apa? Sikap tidak merasa puas dengan amal yang dilakukan dan tidak ujub atau sombong, sehingga kita berusaha untuk melaksanakan amal ibadah semaksimal mungkin. Nah, ilahuna, sampai di sini materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan manfaat sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Nah, saya mohon maaf sebelumnya kalau ada kesalahan dalam pengajaran ini atau sesuatu yang kurang jelas, saya mohon maaf. Nah, ada yang bertanya bahasa Arabnya kurang jelas yang aku ulang. Al-faragh. Bisa dilihat di buku hadisnya As-sihhatu wal faragh. Al-faragh. Al-faragh. Waktu luang. Nah, sampai di sini saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.